Berikut adalah kisah nyata sahabat Nabi yang merawat kepala dusun dengan surat Al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan tercatat dalam hadis Sahih Muslim serta Bukhari yang menjadi bukti keutamaan surat Al-Fatihah dan kekuatan bacaan Al-Quran dalam hidup sehari-hari. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ajaran Islam mulai menyebar ke daerah-daerah sekitar Madinah, sekelompok sahabat yang terdiri dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat lainnya melintasi gurun pasir yang luas dan terik matahari. Perjalanan itu bertujuan untuk menyebarkan pesan Islam kepada penduduk Badui yang tinggal di daerah terpencil. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa bekal makanan dan minuman yang mereka bawa akan habis lebih cepat dari yang direncanakan. Setelah berjalan selama berhari-hari, mereka merasa sangat lelah, kehausan, dan lapar. Tubuh mereka lemah akibat panas gurun yang menyengat, dan tidak ada tanda-tanda air atau tempat berteduh di kejauhan. Ketika matahari mulai menyebar sinarnya ke permukaan pasir, mereka melihat sebuah gugusan tenda yang kecil di kejauhan. Itu adalah perkampungan Badui yang dihuni oleh sekelompok penduduk yang hidup dari beternak kambing dan unta. Dengan harapan besar, mereka segera menghampiri perkampungan itu untuk meminta makanan, minuman, dan tempat istirahat sebentar. Namun, ketika mereka tiba dan menyampaikan maksud mereka, penduduk dusun tersebut yang belum mengenal ajaran Islam menolak dengan tegas menjamu mereka. Mereka melihat kelompok sahabat itu sebagai orang asing yang tidak dapat dipercaya, sehingga tidak mau memberikan apapun yang mereka miliki, bahkan sedikit pun air untuk menghilangkan kehausan. Sahabat-sahabat itu merasa sedih dan kecewa, tetapi mereka tidak marah. Mereka hanya mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan petunjuk kepada penduduk dusun itu dan memberinya rezeki yang cukup untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian, mereka pergi dari perkampungan itu dan mencari tempat berteduh di bawah pohon kurma yang jarang di kejauhan. Tidak lama setelah sahabat-sahabat itu pergi, nasib menimpa kepala dusun tersebut. Saat dia sedang berjalan di sekitar perkampungan untuk memeriksa ternaknya, seekor kalajengking yang besar dan berbisa menyergapnya dari balik batu dan menyengat bagian lututnya. Racun kalajengking itu sangat kuat. Dalam sekejap, rasa sakit yang menyakitkan menyebar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tergeletak lemah dan kesulitan bernapas. Wajahnya memerah, keringat membasahi baju, dan dia sulit berbicara. Penduduk dusun pun panik. Mereka berusaha mengobatinya dengan segala cara yang mereka ketahui. Menyapu bagian yang disengat dengan minyak zaitun, menekan dengan daun herbal yang dipercaya memiliki khasiat penyembuhan, bahkan meminta bantuan dukun lokal yang tinggal di daerah jauh. Tetapi tidak ada yang berhasil. Kondisi kepala dusun itu malah semakin memburuk, dan mereka mulai khawatir dia akan meninggal dunia. Akhirnya, salah satu penduduk yang lebih tua di dusun itu berkata, "Ingatlah kelompok orang asing yang tadi datang dan kita tolak. Mungkin di antara mereka ada orang yang memiliki kemampuan menyembuhkan yang kita tidak ketahui. Mari kita cari mereka dan meminta pertolongan. Ini adalah harapan terakhir kita." Penduduk lain menyetujui usulnya, dan beberapa dari mereka segera pergi mencari sahabat-sahabat itu dengan cepat. Setelah berjalan selama beberapa jam, mereka menemukan sahabat-sahabat itu yang sedang beristirahat di bawah pohon kurma. Mereka segera mendekati dengan wajah yang penuh kesalahan dan meminta maaf yang tulus karena sebelumnya menolak menjamu mereka. "Kami sangat menyesal perbuatan kami," katanya. "Kepala dusun kami disengat kalajengking dan sakit parah. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tolong bantu kami ya." Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu melihat kesusahan mereka dan merasa iba. Dia menyetujui untuk membantu, tetapi dengan syarat penduduk dusun memberikan sejumlah kambing sebagai upah. Penduduk dusun segera menyetujui persyaratan itu, karena bagi mereka, nyawa kepala dusun jauh lebih berharga daripada sejumlah kambing. Kemudian,
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bersama dengan beberapa sahabat kembali ke perkampungan. Ketika mereka tiba, mereka melihat kepala dusun yang tergeletak lemah di atas tikar, dengan banyak penduduk yang mengelilinginya dan menangis. Abu Sa'id mendekati dia dengan tenang, lalu mengambil selembar kain tipis, membacanya dengan air, dan kemudian membaca surat Al-Fatihah, yang disebut sebagai Ummul Kitab, karena menjadi pembuka setiap surat dan mengandung inti ajaran seluruh Al-Quran, sambil menghembuskan nafasnya ke bagian lutut yang disengat kalajengking. Segera setelah selesai membaca surat Al-Fatihah untuk beberapa kali, keajaiban terjadi. Kepala dusun tersebut merasakan perubahan yang luar biasa. Rasa sakit yang menyakitkan tiba-tiba menghilang, nafasnya menjadi lancar, dan dia bisa merasakan kekuatan kembali ke tubuhnya. Tanpa ragu, dia bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak pernah sakit sebelumnya. Semua penduduk dusun terkejut dan terpesona. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri kekuatan bacaan Al-Quran yang luar biasa. Mereka senang dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu menepati janji mereka dengan memberikan sejumlah kambing yang baik sebagai upah kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Namun, sahabat itu tidak segera membagi upah itu. Dia ingin memberitahu terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian yang terjadi dan meminta izin beliau untuk membaginya. Beberapa hari kemudian, sahabat-sahabat itu kembali ke Madinah dan menceritakan seluruh kejadian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengarkan dengan perhatian penuh, lalu bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Bagaimana kamu mengetahui bahwa Al-Fatihah dapat dipakai untuk meruqyah?" Abu Sa'id menjawab dengan tulus, "Ya Rasulullah, aku merasa diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa bacaannya memiliki kekuatan penyembuhan untuk semua penyakit." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan menyetujui perbuatan mereka. Beliau berkata, "Kalian telah melakukan hal yang benar. Bagilah upah tersebut dan berilah aku bagian seperti halnya kalian." Kisah ini kemudian menyebar di antara umat Islam, menjadi bukti bahwa surat Al-Fatihah bukan hanya bacaan untuk syarat, tetapi juga memiliki kekuatan penyembuhan dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 82. "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian." Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, kesehatan, dan petunjuk bagi semua orang yang beriman dengan tulus.